Halo, selamat datang di Akses di Maxi Podcast. Bersama saya Misalan Maja dan juga ada Saya Alvin. dan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang cukup terkenal di dunia perakuntansian Amikom. Nggak ada yang nggak kenal dia. Silahkan perkenalkan diri Anda, wahai bintang tamu. Bahkan saya kira bahasanya terlalu tinggi ya. Jadi nggak terkenal saya. Cuman uh, sering berkeliaran aja gitu. Nggak jelas. Perkenalkan ya, saya Ferdinand Dionisius Dalau. Teman-teman, kawan-kawan semua bisa panggil saja saya Dion. Saya dari program studi akuntansi angkatan 2018. Gitu ya. Apa lagi nih yang perlu diperkenalkan? Selamat. Wow, siap. Saya sekarang tinggal di sekitaran kampus ya, jadi dekat aja. Jenis kelamin nggak perlu ya, sudah tahu ya, ini wajah saya cowok ya, jadi jangan panggil cewek gitu. Ya, kalau Mas Misael mungkin, ya, monggo Mas. Oke, terus sekarang itu ikut dalam organisasi apa dan menjabat sebagai apa sih Kak Dion ini? Oke, wow, organisasi apa ya? Ya, organisasi nggak banyak sih, cuman sibuk aja. Jadi saya di Badan Eksekutif Mahasiswa, terus juga di eksternal juga. Baru-baru juga kita di KSPM baru selesai. Nah, kalau di BEM sendiri saat ini saya amanahkan untuk menjadi wakil presiden mahasiswa, dan kalau di eksternal saya sekretaris. Terus juga kalau di KSPM kemarin baru aja itu di Kepala Departemen Edukasi Investasi ya. Nah, itu saja sih kesibukan, paling itu aja. Terus sekarang lagi ngurusin persiapan buat kegiatan acara di Sumatera ya, di Universitas Andalas di tanggal 28 ini nanti ada kegiatan. Jadi kemarin makanya Mas Misal nanya belum tanggal 28 podcastnya gitu. Itu aja Mas. Apalagi nih? Oh, jadi sangat sibuk sekali ya kakak ini. Oh, tapi ngomongnya dikit gitu loh. Segitu dikit. Ya. Kakak ini masuk ke prodi apa ya? Dan pada tahun berapa itu? Gimana Mas? Dion ini masuk ke prodi apa dan pada tahun berapa? Saya di akuntansi. Saya di akuntansi tahun 2018 dong. Gitu. Oke. Itu Mas Alvin. Oke. Terus mengapa memilih jurusan akuntansi? Dan kamu kan di angkatan 2018, di mana saat itu prodi akuntansi adalah program studi baru di Amikom. 2018 adalah tahun keduanya, kalau nggak salah ya tuh. Dan belum ada alumni, belum ada lulusan. Jadi kedepannya itu seperti abu-abu gitu loh. Atau jangan-jangan Anda masuk akuntansi karena tahu kalau kelas akuntansi banyak ceweknya. Karena ada loh, orang kayak gitu ada loh. Saya. Gak bisa. Ya, kalau yang terakhir tadi nggak tahu sama sekali ya, Mas misalnya ngawur nih. Enggak, saya gabung di akuntansi, sebenarnya orang bilang itu sih, saya juga mungkin sama ya, jawabannya nggak berbeda sama teman-teman yang ada di Amikom. Mungkin saya juga kepepet, atau mungkin bisa bilang karena nggak diterima di kampus lain ya, jadi saya masuk daftar di Amikom, dan ternyata terimanya di program studi akuntansi gitu kan. Saya dulu milihnya
pilihan pertama akuntansi, terus ada ilmu pemerintahan, terus ada apa lagi ya, hubungan internasional, terus ilmu komunikasi kalau nggak salah waktu itu. Jadi memang sebenarnya saya dulu tuh pengennya di apa, pengen belajar di politik, di filsafat, terus hukum, tapi ternyata kecantolnya di akuntansi. Ya udah dilanjutin aja. Itu Mas Isael. Akuntansi itu bisa berhubungan dengan politik loh. Anda bisa belajar korupsi di akuntansi loh. Betul kan? Wah, ini parah ini. Ini belajar cita-citanya belajar akuntansi buat korupsi di apa, di pemerintahan nih. Jadi apa, elit politik nanti jadi koruptor kamu ya. Janganlah, nggak gitu. Maksudnya belajar akuntansi karena memang menarik memang sih di akuntansi, dan ilmu yang nggak bisa saya dapat di luar. Kalau di luar, kalau saya belajar politik, saya belajar filsafat, saya masih bisa diskusi sama teman-teman dari beberapa universitas gitu, dari UNI ada, dari UKDW ada, dari Atmajaya juga ada, dari ITNI juga ada. Jadi kita bisa sharing-sharing kalau politik, filsafat dan lain sebagainya. Nah, kalau akuntansi ini kan kalau kita belajar di luar nggak bisa gitu kan. Jadi ya udah harus ada harus ada yang mengajari gitu. Tapi kalau boleh tahu, pas SMA itu ambil jurusannya IPA atau IPS ya? Saya SMA saya dulu di semester 1 itu semester 1 saya tuh apa ya? Semester 1 saya jurusan IPA. Semester 1 saya jurusan IPA. Semester 1 semester 2 terus kelas 2-nya itu saya IPS. Saya pindah IPS karena waktu itu biasa lah ya, kalau di kelas itu banyak ceweknya terus kita cowok sendiri gitu kan gak enak gitu kan. Jadi udah saya pindah, saya minta izin sama adik saya buat pindah kelas. Akhirnya saya pindah ke IPS dan saya pindah di IPS 1. Dulu waktu saya masih di IPA, saya di IPS saya di IPA 1. Tapi saat IPS gini aja. Saat pertama kali masuk ke Amikom, jurusan akuntansi, itu ada kendala nggak sih? Atau saat SMA, saat kamu ngambil IPS itu ada belajar dasar-dasar dahulu, terus waktu masuk kuliah, easy gitu. Ya kalau pas awal-awal memang sulit sih. Ya, kalau dasar-dasar awal-awal itu masih bisa nyambung dikit lah. Cuman karena dulu waktu SMA saya di Polres, jadi mungkin perkuliahannya ataupun materi-materinya pun masih terbatas dengan fasilitas yang terbatas juga, jadi mungkin masih kurang sekali ya. Dan ketika saya masuk di sini pun ada beberapa yang memang dulu pernah diajarkan, tapi ada yang belum sama sekali belum pernah diajarkan, dan ya mencoba untuk menyesuaikan, dan memang di awal sulit, dan belakang ini pun agak lebih serius lagi gitu kan. Memang apa namanya, sulit sih sebenarnya tidak ya, cuman karena saya waktunya saja dan saya jarang belajar aja mungkin kali ya. Baca-baca cuma bentar-bentar doang gitu kan, jadi kurang menguasai betul. Jadi teman-teman jangan sampai seperti itu. Yang kalau teman-teman sudah berniat untuk masuk di akuntansi, ya yuk fokus sama program studinya. Jangan kayak saya juga gitu kan, saya masuk di jurusan akuntansi tapi belajarnya politik, filsafat, hukum gitu kan. Jadi coba fokus dengan satu bidang itu lebih bagus. Seperti itu ya. Terus menurut Kadion sendiri nih, Akuntansi lo ya, kan kamu juga banyak aktivitas, organisasi, terus dalam pembelajaran gitu loh. Atau jangan-jangan nilaimu bagus walaupun banyak aktivitas gitu. Kalah aku. Oke, ini pertanyaannya dark banget ya. Jadi gimana nilaimu ya? Oke.
Nilai saya sedang tidak baik-baik saja ya, teman-teman. Memang ada sesuatu, ada apa namanya, ada risiko setiap kali kita mengambil keputusan ataupun lain sebagainya ya. Kita mengambil langkah apapun pasti ada risiko dan ada apa namanya, ada sesuatu yang akan timbal balik ke kita gitu kan. Dan mungkin kalau saya bisa, kalau perihal nilai saya juga ya kalau nggak baik juga yang turun ya lumayan, cuman walaupun nggak gede tapi ya tapi agak turun gitu kan. Cuman mungkin saya mungkin cuma mau bilang sama teman-teman, setiap kali kita mengambil langkah atau mengambil keputusan pasti selalu ada risikonya. Nah, cara kita adalah untuk meminimalisir risiko itu terjadi. Makanya kalau aktif di organisasi memang nilai sangat penting. Ini saya baru selesai ada diskusi bagaimana peran milenial di apa namanya Indonesia dalam pusaran kepentingan. Milenial bisa apa? Saya baru habis selesai diskusi tentang itu dan gimana mahasiswa itu di situ kita banyak berbicara tentang generasi milenial dan bagi saya untuk teman-teman semua ya, untuk teman-teman semua nilai memang sangat penting dan teman-teman harus perjuangkan itu, tapi jangan pernah lupakan bahwa pengalaman kamu di dalam organisasi itu juga penting. Karena di organisasi kamu bisa diajarkan juga berbagai macam yang kamu tidak pernah dapat di perkuliahan atau di materi-materi yang di mata kuliah tertentu. Kita bisa belajar tentang manajemen konflik, kita bisa belajar tentang manajemen organisasi dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Itu banyak yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi saran saya ya teman-teman juga aktif di organisasi, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Kenali dulu kemampuan teman-teman, misalnya saya seberapa sih organisasi saya bisa ambil di semester ini gitu. Dan juga harus fokus dengan kuliah, di akuntansi terutama nih. Apalagi semester-semester awal ya, untuk teman-teman yang angkatan 20 belajar akuntansi, di awal-awal memang apalagi yang belum pernah ada basic atau belum pernah belajar tentang akuntansi sebelumnya, jadi saran saya ya teman-teman lebih banyak pelatihan untuk penjunaran dan lain-lain sebagainya. Paling tidak minimal belajar tentang persamaan akuntansi, bagaimana memilah akun-akun jurnal itu sendiri di dalam persamaan akuntansi, itu penting karena ketika belajar seterusnya itu akan tetap dibawa. Nanti kalau teman-teman tidak paham betul di awal itu konsep seperti itu, nanti seterusnya akan kesulitan juga. Itu aja sih. Itu begitu Mas Misael.